Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, meski masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran secara jarak jauh. Semoga tidak mengurangi tingkat pemahaman kalian dalam mencerna materi yang disampaikan. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas konsep fikih dan sejarah perkembangannya dengan subbab materi yaitu mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan muamalah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa pengertian ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sedangkan di dalam Al-Quran, kata ibadah berarti patuh, tunduk, mengikut, menurut, dan doa. Adapun pengertian ibadah dalam arti luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mengharapkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dasar pelaksanaan ibadah banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran, yaitu salah satunya dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, di mana surat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama pada ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari firman Allah tersebut, tujuan dilaksanakannya ibadah adalah membersihkan dan menyucikan jiwa manusia dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah, serta mengharap keridhoannya. Oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri seorang muslim, keluarga, dan masyarakat yang bersifat duniawi. Berkaitan dengan kepentingan ukhrawi atau akhirat, setiap muslim hendaknya memperbanyak waktu dengan melakukan hal-hal yang positif yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan aktivitas yang bernuansa ibadah dan muamalah menurut syariat Islam. Di sini akan dijelaskan satu persatu, yaitu aktivitas yang bernuansa ibadah dan muamalah menurut syariat Islam. Ada 5. Yang pertama, taat menjalankan ibadah khosoh dan ammah. Yang kedua, berbudi luhur atau berperangai terpuji, tunduk menjalankan agama. Yang ketiga, selalu menjaga kesucian diri. Keempat, menghindari sikap munafik. Dan kelima, bermuamalah dengan benar menurut Islam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, taat menjalankan ibadah khosoh dan ammah. Sebagai umat Islam, kita harus menunjukkan sikap atau kepribadian yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan umat Islam diketahui oleh Allah dan harus berdasarkan pada ajaran yang benar secara syara'. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 29 yang berbunyi,
Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun manusia memiliki kecukupan harta, janganlah kekayaan itu dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar. Contohnya, seperti mabuk-mabukan, berzina, atau berfoya-foya. Tindakan yang menyalahi aturan hukum tersebut akan membawa kemafsadatan atau kerusakan bagi pelakunya sendiri. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan ketentuan Allah seperti melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan tanpa putus-putus, mengeluarkan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan harta kekayaan yang dimiliki, serta menunaikan ibadah haji apabila memiliki kemampuan. Dengan kata lain, apabila diberi rezeki berlimpah, rezeki itu hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat memberi kemaslahatan bagi orang lain. Nah, agama Islam telah mengajarkan bahwa seluruh umat Islam harus melaksanakan ibadah sesuai yang diajarkan dalam syariat Islam. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, yang merupakan ibadah khosoh atau ibadah yang ketentuannya jelas datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan ketentuan ibadah, baik bersifat khosoh atau ammah atau yang bersifat umum, hendaknya umat Islam selalu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan dengan khusyuk, tidak mengharap pamrih kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran hukum Islam hendaknya meninggalkan hukum-hukum tersebut, melainkan tetap menjaga kelestariannya sepanjang masa. Tadi dikatakan bahwa ibadah ada yang khosoh, ada yang ammah. Ibadah yang khosoh atau sifatnya yang khusus, yang sudah ditentukan aturannya oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya harusnya kita laksanakan. Selain itu, kita juga melakukan ibadah yang sifatnya ammah atau secara umum. Contohnya dengan berbanyak sedekah, infak, menolong orang yang sedang mengalami musibah atau peduli terhadap para fakir miskin, merupakan cara yang tepat dalam memelihara kepribadian kita sebagai seorang muslim. Semakin banyak bersedekah, semakin banyak pula harta yang dapat kita peroleh. Selama sedekah itu sebagai bentuk rasa syukur dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbudi luhur atau berperangai terpuji, tunduk menjalankan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa konsisten atau istiqomah menjalankan dan mematuhi agama. Perintah agama yang ringan ataupun yang berat wajib dilaksanakan. Adapun larangan dalam agama, meskipun kita menyenanginya, harus ditinggalkan semuanya. Sebaliknya, terhadap perbuatan baik yang merupakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dibiasakan untuk dilakukan. Kesemuanya itu untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemaslahatan manusia yang sebenarnya dapat diperoleh dengan mengikuti dan mematuhi apa yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan di dunia ini, yakni syariat Islam, yang di dalamnya terkandung hukum-hukum Islam.
syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. Untuk mencapainya kita harus berbudi pekerti luhur atau berperangai terpuji. Nah, setiap umat Islam diperintahkan berperilaku terpuji, seperti hormat kepada orang tua atau birrul walidain, kemudian tetangga, tamu, guru, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Berkaitan dengan hormat kepada orang tua, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau semisalnya, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di samping berperilaku yang membawa manfaat kepada diri sendiri dan orang lain, seorang muslim berhak menegur dan menasehati orang-orang yang melanggar ajaran Islam, seperti memaki-maki, menghujat, sombong, dan bodoh terhadap lingkungannya. Ingat, sesungguhnya ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Atau dalam suatu hadis dikatakan bahwa jika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan perkataanmu atau dengan lisanmu, kemudian dengan perbuatanmu, dan yang terakhir dengan hatimu. Artinya kita mendoakan. Yang ketiga, selalu menjaga kesucian diri. Pada prinsipnya, dimanapun kita berada harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kendaraan, di rumah, dalam perjalanan, di kantor ketika bekerja, maupun di sawah bagi petani. Agar apa? Ya, agar senantiasa ingat kepada Allah. Kita hendaknya menjaga kesucian diri dari kotoran, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dengan menjaga kesucian, kita selalu siap dimanapun dan di saat apapun untuk mengerjakan perintah Allah, seperti sholat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk menjaga kesucian diri adalah dengan berwudu pada setiap saat kita melakukan aktivitas apapun. Jadi wudunya itu nggak cuman ketika mau sholat atau mau membaca Al-Quran, tapi setiap saat. Dengan membiasakan berwudu, kita akan selalu mendapat keberkahan darinya. Apabila tubuh kita dalam keadaan suci, tentu segala perilaku kita menunjukkan perilaku yang baik, bukan sebaliknya. Yang keempat, menghindari sikap munafik. Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, tidak disampaikannya amanah yang dititipkan itu berarti termasuk orang yang munafik, yaitu orang yang suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nanti silahkan kalian cari ciri-ciri orang munafik ya. Ketika berbicara dia berdusta atau berbohong, kemudian ketika diberi amanat dia mengkhianati dan lain sebagainya. Yang kelima, bermuamalah dengan benar menurut Islam. Ketentuan dalam hukum muamalah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia. Contoh kegiatan yang termasuk muamalah ini adalah segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, jinayat atau tindak pidana, dan ukubat atau hukum pidana dan sanksinya. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu sebagai individu maupun badan hukum seperti PT, kemudian perseroan, firma, yayasan, dan negara. Dalam hukum Islam, badan hukum ini dikenal dengan nama Asy-Syakhsiyah Al-I'tibariyah. Contohnya, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan muamalah ini adalah jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan-perserikatan. Kemudian transaksi-transaksi kebendaan dan tindak pidana atau jinayat. Nah, adapun peraturan-peraturan dan hukum syariat yang berkaitan dengan muamalah merupakan ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok-pokok saja. Dalam hal ini, terbuka peluang manusia untuk ijtihad di bidang muamalah. Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, seperti pelaksanaan hak dalam muamalah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain akan diminta pertanggungjawabannya meskipun tidak sengaja. Nah, dalam Ensiklopedia Islam Jilid 5 diterangkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan seseorang terdapat beberapa prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syara. Di antaranya yang pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang melanggar aturan syariah. Yang kedua, syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas, tetapi penuh tanggung jawab bagi kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun. Yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Yang keempat, pembuat hukum diwajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik. Hal itu untuk menghindari segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Bagi mereka yang merasa tertipu atau dicurangi, ia diberi hak khiyar atau memilih, yakni kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi. Dan yang kelima, penentuan hak yang muncul dari adanya transaksi ditentukan
atau diberikan oleh syara' pada urf atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan urf dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oke, dari beberapa prinsip tersebut, ada yang mendefinisikan muamalah tersebut sebagai hukum syara' yang berkaitan dengan keduniaan, seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan jual-beli. Selain beberapa prinsip tersebut, di bidang muamalah berlaku kaidah hukum al-aslu fil asya'i al-ibahah, yang berarti pokok hukum terhadap segala perkara ialah membolehkan. Jadi, ketetapan diperbolehkannya jual beli inden atau memesan barang yang akan dibayar setelah barang yang dipesan diserahkan, dan sahnya pemindahan harta milik apabila sudah ada pengakuan yang tertulis di atas kertas bermaterai, merupakan contoh peraturan-peraturan dan ketetapan yang telah diciptakan oleh selain syar'i demi merealisasikan kemaslahatan bersama. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Nanti jika ada yang belum paham, silahkan WA ke Ibu langsung ya. Terima kasih untuk selalu menonton video. Kita ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.